catatan-catatan apa yang tentunya dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi adanya kenaikan atau tingkat inflasi global yang bisa saja ikut meningkat karena kondisi yang terjadi di Timur Tengah? Silakan. Ya, jadi Mas Bram berkaca kalau kita lihat ya di dalam kita waktu itu udah punya pengalaman di bulan tahun 2022 bahwa memang ketika kenaikan inflasi itu memang akan berdampak kepada harga-harga yang diatur pemerintah, ya termasuk BBM. Dan kalau kita lihat di dalam hal tersebut harga minyak itu tentu saja nanti akan berpengaruh bagaimana nanti beban subsidi yang akan kita bebankan terhadap untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Memang dalam hal ini akan berdampak kepada nanti volume APBN-nya seperti apa nih? Karena kita kan nanti ini akan apa ya? Akan ada pemerintahan baru, kemudian nah itu yang sedang kita ukur. Dan tadi kita akan terus melihat kira-kira ini kejadiannya sampai berapa lama ini. Tentu saja kalau memang ini kondisinya sesaat, ya saya pikir ini tadi bahwa ini masih dalam koridor yang aman. Tetapi kalau memang sudah istilahnya ada batas atas yang mungkin di atas 100 US dollar, nah itu akan menjadi alert bagi kita semua. Tentu saja kita akan merubah skenario kita. Bagaimana subsidi akan kita coba kaitkan, bansosnya mau seperti apa sebagai bantalan akibat kenaikan administrative price yang tadi itu. Itu mungkin di sini. Kami memang melihat bahwa beberapa impact kepada growth itu akan sedikit tertekan apabila memang asumsi ini melebihi yang kita perkirakan. Itu mungkin Pak Bram. Oke, baik. Pak Eka, Anda katakan ada sejumlah skenario begitu ya yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menyikapi seberapa lama perang atau konflik di Timur Tengah akan terjadi dan juga mempengaruhi bisa saja ke subsidi di dalam negeri kita. Sebenarnya melihat skenario yang juga cukup jelas terjadi karena memang konflik ini terlihat dan nampaknya cukup panjang dan juga lama. Skenario apa yang juga tentunya bisa langsung dilakukan oleh pemerintah? Jadi memang ketika kita bicara skenario, memang pertama yang perlu kita lihat terkait dengan krisis ini ya, bukan kita nggak bicara krisis lah, tapi apabila ini meluas menjadi krisis, tentu saja ini nanti akan melihat bagaimana impact-nya terhadap misalnya nilai tukar seperti apa. Karena ini akan berdampak ketika adanya kenaikan biaya impor. Kemudian bagaimana nanti daya beli masyarakat itu seperti apa. Dan ini karena memang ini akan menyebabkan adanya yang paling tertekan adalah penurunan konsumsi rumah tangga. Kalau kita lihat di dalam PDB ini kan 60% itu kan konsumsi rumah tangga share-nya. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan penurunan daya saing. Nah ini memang karena ada kenaikan dalam cost di input industri produksi, tentu saja ini akan berdampak kepada harga. Nah inilah yang mungkin beberapa hal yang harus kita mitigasi di dalam hal ini. Jadi dengan demikian maka konsumsi itu akan tetap harus kita jaga supaya tetap tumbuh dengan kita coba akan melihat kebijakan-kebijakan seperti bansos akan kita coba lakukan, kemudian juga stabilisasi harga, terutama kalau kita lihat inflasi itu kan ada 3 komponen ya, administer, kemudian volatile dan satu lagi. Nah mungkin di volatile juga tetap kita jaga melalui tim yang sudah jalan tim pengendalian inflasi dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Dandi. Pak Dandi, tentunya nilai tukar juga dipertaruhkan dalam kondisi yang terjadi saat ini. Anda juga untuk analisa yang Anda lakukan akan berada di rentang berapa apabila memang kondisi ini terjadi cukup lama, Pak Dandi? Di rentang berapa mata uang Garuda kita? Iya, sebetulnya kalau dilihat dari nilai fundamental ya, itu ada di sekitaran 16 ribuan ya, 16 ribuan bawah. Itu saat real effective exchange rate kita itu bisa angka 100 ya atau at par, kurs kita itu sekitaran 16.070 ya. Itu pengalaman data di bulan Mei lalu. Jadi kurang lebih sekitar 16.000 bawah ya. Cuma memang kalau melihat sentimen terakhir, sebetulnya mata uang kita itu mendapat dorongan penguatan ya akibat capital inflow ya, yang kemarin juga sempat ke angka 15.1, 15.2 ya. Tapi kemudian ya setelah ada shock di Cina ya,
akibat ya pemerintah Cina menggelontorkan stimulus yang begitu besar sebesar 2 triliun yuan dan juga ada konflik di Timur Tengah ya rupiah ini agak bergeser lagi ke 15.7 ya 15.6. Saya pikir memang equilibrium dari rupiah ke depan ini ya nggak terlalu jauh di sekitaran yang sekarang gitu ya 15.7 15.8 karena sebetulnya tren ke depan ini relatif positif ya sentimennya terutama juga capital inflow yang masuk ke bonds market walaupun terakhir ini di equity market itu pada keluar ya asingnya maksud saya ya karena mereka lari ke Cina tapi dalam jangka yang tidak terlalu lama saya pikir akan kembali lagi karena sebetulnya kalau Cina membaik harusnya ekonomi Indonesia juga membaik artinya prospek pertumbuhan juga relatif baik ya terbawa oleh sentimen positif di Cina. Oleh karena itu saya relatif optimis ya rupiah masih akan bergerak di sekitaran 15.6, 15.7 ya paling jauh 15.8. Oke, rupiah masih bisa dapat dilihat dan juga dikendalikan di bawah level Rp16.000 per $1 Amerika Serikat, begitu ya dengan analisa yang Anda lakukan. Lalu sebetulnya peluang apa yang juga bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi saat ini? Adakah memang peluang yang tentunya bisa kita ambil dalam kondisi yang cukup panas pada saat ini, Pak Dendi? Ya saya pikir harga komoditas relatif masih akan baik ya. Walaupun kita tahu trennya terus mengalami normalisasi sejak tahun 2022 akhir. Saya pikir ini kesempatan buat Indonesia untuk menjadikan sektor komoditas dan memang kita besar sekali di pendapatan ekspor. Jadi harusnya ini menjadi engine of growth yang masih bisa kita gunakan ya. Ya terus selain itu juga mungkin kesempatan untuk memanfaatkan investasi dari Cina karena ke depan ini perang dagang pasti masih akan terjadi dan mungkin akan tereskalasi apalagi kalau Donald Trump terpilih ya. Sebetulnya ini adalah opportunity untuk menarik investasi dari Cina karena kemudian Cina susah untuk bisa mengekspor ke Amerika yang mereka perlu negara lainnya sebagai basis produksinya dan kita bisa memanfaatkan itu. Oke.